Baik, Assalamualaikum semuanya. Mari kita lanjutkan materi Teaching and Learning Evaluation kelas kita ke chapter berikutnya ya, Planning for Assessment. Sebenarnya Planning for Assessment ini sudah kita bahas sedikit ya, sudah kita singgung di pertemuan kedua tentang assessment and also instruction. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai presentasinya, Miss selalu akan cantumkan objectives dari chapter ini ya. Jadi at the end of the chapter, you guys can achieve or can understand these 5 objectives. Mudah-mudahan kalian sudah baca di rumah ya, karena PPT-nya sudah lama Miss berikan ya. Jadi yang pertama itu kalian akan mampu mendeskripsikan peranan dari instructional objectives dalam membuat assessment yang mengukur student achievement. Yang kedua, kita bisa menggunakan the revised Bloom taxonomy dan bagaimana peranannya ketika merencanakan assessment. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan various assessment methods yang bisa kita gunakan untuk mengukur student achievement. 4. Explain why it is important for students to be made aware of the types of test items. Jadi katanya untuk apa sih siswa itu paham ya mengenai test items. Kemudian yang terakhir, describe the meaning of validity and reliability. Jadi katanya untuk assessment yang baik itu harus valid and reliable. Nanti kita kupas sedikit mengenai validity and reliability. Untuk detailnya mungkin nanti akan kalian dapatkan di kelas research atau statistik ya. Oke, di sini ada questions to be answered. Sebenarnya questions yang harus dijawab ini sudah disinggung juga lagi ya di pertemuan kedua. Jadi di mana di situ diceritakan bahwa untuk setiap section planning for assessment, misalnya conducting the assessment, itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab ya untuk membantu kita as a guidance ya to do the assessment. Dan untuk planning for the assessment ini ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan masih ingat ya semua jawabannya. Yang pertama, what do you expect the students to learn? Di sini sebenarnya kita nggak usah bingung apa sih yang harus siswa itu capai atau pelajari, karena semuanya sudah tercantum di content standard. Aduh, tulisan saya bagus sekali ya, mohon maaf. Content standard. Content standard ini nama lainnya adalah kurikulum. Ya, jadi nggak usah bingung untuk menentukan apa-apa saja yang siswa harus pelajari, itu kurikulum yang menjabarkannya ya. Yang kedua, what types of student performance are we willing to accept as evidence of learning? Ya, jadi kita harus membuat siswa perform apa ya. Jadi proses dari learning itu terlihat dari performance yang ia lakukan. Dan bentuk performance apa yang harus kita berikan kepada siswa ya sebagai bentuk assessment. Yang ketiga, what assessment methods will best evaluate the students' performance ya. Jadi kalau sudah tahu performance atau siswa itu harus ngapain ya untuk mengukur apakah learning itu berproses atau tidak, dan performance itu bagaimana cara mengevaluasinya. Oke, itu adalah 3 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri, misalkan kita menjadi seorang guru atau dosen sebelum planning the assessment. Nah, di sini ada using taxonomy as guide, dan ini yang sudah bentuk revised ya, belum taxonomy-nya. As a guide, untuk apa? Sebagai guidance kita untuk menentukan instructional objectives apa, kemudian instructional activities apa, kemudian terakhir assessment methods apa yang bisa kita rancang yang akan kemudian kita berikan kepada siswa, ya. Dan untuk taxonomy ini ada 2 dimensi. Yang pertama adalah cognitive process dimensions, and the other one is knowledge dimensions. Nanti kita breakdown dulu. Yang pertama untuk cognitive process dimension, ini ada 7, mulai dari remember until create. Kalau kalian perhatikan, ini level of difficulties-nya naik ya. Jadi remember ini considered low, kemudian ini considered high ya. Otomatis ya, kalau you create something ya, something new, itu lebih sangat sulit ya dari sekedar untuk mengingat sesuatu ya, hafalan ya. Kemudian di sini ada knowledge dimensions, dimulai dari factual, conceptual, procedural, sampai ke metacognitive. Kalau kalian perhatikan, ini juga ya sangat beda ya, ada kelihatan sekali jenjangnya. Jadi yang factual ini yang sangat konkret,
knowledge-nya, kemudian naik terus levelnya sampai ke yang paling abstrak. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, di sini kita breakdown dulu mengenai knowledge dimensions, mulai dari factual sampai ke metacognitive ya. Kalian lihat di sini semakin ke kanan semakin tidak konkret ya. Ini konkret, mulai ke konseptual, terakhir adalah yang paling abstrak. Oke. Nah, di sini kita lihat dulu untuk factual knowledge. Di sini knowledge of terminology, knowledge of specific detail and elements. Jadi di sini kalau misalnya ada materi ya dan menanyakan tentang terminologi ini artinya istilah-istilah ya. Kemudian specific detail and elements itu sudah pasti sedang mengetes factual knowledge. Misalkan di mata kuliah teaching and learning evaluation ini sudah mengajarkan kalian misalnya apa pengertian instruction, apa itu assessment, apa itu achievement. Jadi misalkan ada tes nanti, apa yang dimaksud dengan instruction dalam misalnya dalam assessment, proses assessment. Nah, bentuk pertanyaan macam ini sedang mengetes factual knowledge kalian. Kita lihat yang conceptual. Conceptual ini ada konsepnya ya. Konsep, jadi pengetahuan tentang klasifikasi, tentang kategori, tentang prinsipal, nah tentang teori, models, dan structures itu sudah pasti membahas tentang conceptual. Jadi misalkan ya, sekarang kita bahas tentang taksonomi. Ya, jadi misalkan ada pertanyaan, describe the 7 level of Bloom taxonomy. Ya, jadi di situ ada menanyakan tentang level-level dari Bloom taxonomy mulai dari kata apa tadi? Remember ya atau knowledge yang untuk sebelum yang belum direvisi sampai ke create. Nah, di situ kan ada kategori, ada klasifikasi. Ini sedang mengecek conceptual knowledge kalian. Kalau untuk procedural, ya, knowledge of subject specific skills, algoritma ya untuk yang matematika, knowledge of subject specific techniques and methods, knowledge of criteria for determining when to use appropriate procedures. Jadi misalnya kita kaitkan dengan pembelajaran bahasa Inggris ya. Misalkan kalian sudah belajar tentang writing, dan writing ini terkhusus tentang argumentative ya. Argumentative writing. Nah, argumentative writing ini kan ada ciri khasnya ya. Jadi misalkan ada argumen kalian kemudian disupport dengan banyak data atau dari expert atau apa. Nah, jadi misalnya Miss meminta kalian untuk membuat mendeskripsikan, misalnya ada teks yang sudah ada Miss buat, ceritakan tentang tentang writing di bawah ini. Nah, kalian untuk tahu bahwa ini argumentative writing harus tahu dulu kriteria dari argumentative writing itu apa. Ya. Kemudian misalnya untuk metacognitive, strategic knowledge, knowledge about cognitive tasks, including appropriate contextual and conditional knowledge and self-knowledge. Ini misalnya seperti ini ya, lebih ke misalnya critical thinking. Jadi misalnya kalau dalam proses pembelajaran bahasa Inggris ya, ada soal misalnya ada teks ya tentang seseorang yang namanya misalnya Ben misalnya ya. Kemudian diceritakanlah Ben ini ada permasalahan apa ya. Kemudian kalian di sini if you were Ben misalnya what will you do? Nah, itu di situ kan kalian dites tentang pemahaman ini. Kemudian kalian harus create ya, memposisikan diri apakah akan sama seperti Ben ini ataukah kalian akan bertentangan dengan Ben ya. Jadi di situ sudah belajar tentang strategic dan self knowledge. Di sini untuk Bloom's taxonomy ya, yang levelnya mulai dari yang paling rendah, remember, sampai ke yang paling tinggi, create. Ya, di sini sudah ada ciri khasnya. Untuk create, you produce new or original work buatan kalian. Ya, jadi bukan bantuan dari textbook kalian. Kalian tidak ngambil benar-benar dari textbook, pure baru buatan kalian ya. Tidak ada kalian dapat dari textbook
atau dari source lain. Kemudian kalau evaluate, justify a stand or decision, ya, appraise, argue, bla bla bla. Ini adalah salah satu contoh kata ya yang menciri khas bahwa itu akan mengevaluate. Kemudian analyze, draw connection among ideas, use information in new situation, explain ideas or concepts, sampai ke recall facts and basic information, ya. Ini yang ngingat ya bahwa kalau dia bisa recall, otomatis dia remember. Nah, jadi di sini ada ya sama yang kayak tadi ya, ciri khas dari kata-kata kerja apa saja yang ada di kurikulum, yang tercantum di kurikulum, dan nanti sudah tahu di mana lokasinya, misalkan lokasinya, jadi dia masuk dalam Miss, ternyata di kurikulum 2013 itu siswa mampu mengembangkan, misalnya ya, siswa mampu mengembangkan atau ya mengembangkan ide topik sentence yang sudah disediakan, bla 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 ya. Nah, mengembangkan itu masuk ke ranah ini. Jadi dia bisa, sedang dites itu adalah apakah dia memang bisa mengaplikasikan, ya. Atau misalnya ada di kurikulum itu tercantum siswa mampu memodifikasi bla 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 bla. Artinya di sini ya, jadi tujuan dari kurikulum itu pengen siswa tuh bisa create something. Nah, di sini contoh ya, objektif yang tercantum di kurikulum. The students should be able to use simple present tense. Nah, lihat di sini, the students bisa apa? Use, ya. Kemudian simple present tense. Di sini harus ada dua hal yang kita kerjakan ya. Yang pertama, use ini masuk ke kategori apa di slide sebelumnya. Kemudian simple present tense ini masuk ke knowledge dimension yang mana yang di antara 4 tadi. Nah, kalau kita lihat ya, dimension tadi, bukan dimension, use tadi masuk ke ranah apply. Nah, sekarang kita harus tentukan simple present tense itu masuk ke mana? Masuk ke factual, yang kata Miss tentang term-term, atau tentang klasifikasi, ataukah tentang prosedur, ataukah tentang strategic knowledge. Nah, kalau berdasarkan penjelasan mengenai knowledge dimension, simple present tense itu masuk ke conceptual knowledge. Ada konsepnya ya, subjek plus verb 1 tambah S atau IS ditambah objek ya. Jadi yang kurikulum minta, the student should be able to use simple present tense ya, yang ada di kurikulum tadi masuk ke sini. Nah, jadi apa Miss maksudnya? Kita lihat di next slide. Jadi untuk membuat apa yang sudah dicantumkan di table tadi dan mengubahnya menjadi tes, itu akan kita pelajari nanti di chapter 5, Preparing and Using Achievement Test. Kita lanjut. Oke, di sini ada Role of Instructional Objectives. Objectives ini yang kita dapatkan dari revised Bloom Taxonomy and also knowledge dimension tadi ya. Dan katanya objectives ini membantu learning intention, student learning, dan assessment ini in harmony ya, jadi tidak melenceng. Jadi misalkan kalian belajar tentang simple present tense tadi ya. Simple present tense itu misalkan tercantum di learning intention yang ada di content standard atau di kurikulum ya. Kemudian student learning ini misalnya siswa selalu praktek ya bagaimana formula simple present tense, kemudian bagaimana mengubahnya menjadi kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Kemudian and assessment in harmony, assessmentnya otomatis tidak jauh-jauh tentang ini ya. Nah, katanya instructional objectives itu harus dicantumkan di awal biar siswanya itu aware ya, tujuan dia mempelajari tentang simple present tense itu apa, dan jadi pembelajaran proses belajarnya itu ada guidance ya, yaitu objectives yang dicantumkan di awal. Oke, di sini ada types of assessment procedures. Katanya ya, an effective classroom assessment program will include a variety of procedures. Jadi untuk membentuk program assessment kelas yang baik itu harus melewati
bukan harus melewati, memungkinkan akan melewati beberapa prosedur. Yang pertama ini informal observation during instruction, during teaching and learning process. Jadi kadang-kadang guru itu mengagendakan untuk melakukan observasi informal, di mana dari sini mungkin akan mendapatkan informasi tentang misalnya kemampuan siswa sejauh ini sudah bagaimana, apakah saya mengajarnya terlalu cepat ataukah terlalu lambat, apakah siswa perlu diberikan satu pertemuan khusus untuk review ya. Jadi dari informal observation ini akan dapat informasi seperti itu dan guru bisa menentukan apakah bisa diberikan assessment sekarang atau tidak atau ditunda dulu. Kemudian yang kedua ada yang namanya classroom achievement task ya. Jadi misalkan kita sudah tahu bahwa siswa itu harus bisa misalnya simple present tense ya. Use present tense yang mana tadi kata Miss dia ini ada di bagian apply conceptual knowledge ya. Nah, sebenarnya kalau sudah tahu apply conceptual knowledge, guru itu kadang-kadang bisa membuat range ya yang lebih tinggi. Jadi kalau tadi itu hanya apply, bagaimana kalau conceptual knowledge ini bukan apply saja, bisa di yang agak mudah ya, misalnya di remember atau ke selain apply apa ya? Understanding ya, understanding conceptual. Jadi bisa banyak variety of learning outcomes. Sorry agak lama nunggunya. Yang berikutnya adalah performance assessment. Jadi untuk performance assessment ini yang mengukur skill. Jadi misalkan kalian mengajar speaking, ya memang siswanya harus selain pengetahuan tentang speaking secara umum yang bisa dites misalnya dengan multiple choice atau short answer, tapi otomatis nanti akan ada yang namanya performance assessment. Dan katanya baiknya untuk performance assessment itu siswa diberitahu tentang rubrik ya, rubrik penilaian. Kenapa? Karena ini nanti akan menjadi fokus siswa ya. Jadi misalnya untuk rubrik speaking itu fokusnya misalnya kalian beritahu mereka, siswa kalian, bahwa Miss akan menilai tentang pronunciation kalian, atau saya akan menilai tentang fluency kalian, atau grammar kalian. Nah nanti ketika ada tes tentang speaking, siswa akan lebih fokus ya ke pronunciation mereka, fluency mereka, dan grammar mereka. Dan ini akan lambat laun ya membantu guru, membantu siswa ya untuk sama-sama menuju ke learning outcomes. Kemudian untuk product assessment. Jadi product assessment ini misalkan siswa itu membuat product ya di bagian level paling tinggi dari Bloom taxonomy ya. Jadi siswa itu create the product. Create ini mungkin bisa kayak written essay, a graph, or a map, a painting, a poster, a model, dan lain sebagainya. Dan nanti kembali kalian kasih tahu tentang rubrik penilaian. Kalau nanti ya, misalnya kalian kasih tahu siswanya, nanti kalau kita akan membuat produk dan produk ini akan penilaiannya akan berdasarkan rubrik ini. Ya, jadi kalau misalnya writing, ya misalnya kalian beritahu bahwa akan ada mechanics ya, akan dites itu ya, misalnya juga vocabulary dan comprehension. Jadi nanti siswanya akan fokus ke sini ya. Kemudian yang terakhir adalah portfolio assessment. Portfolio assessment ini koleksi dari seluruh pekerjaan siswa in a period of time. Jadi misalkan sudah 1 semester ya kalian belajar ya. Kemudian sebelum masuk ke UAS itu ada banyak sekali kuis yang sudah Miss berikan kepada kalian. Sudah ada misalnya tugas, sudah ada misalnya hasil dari mid test, atau sudah ada penilaian tentang produk atau performance assessment yang kalian lakukan ya. Jadi nanti ada yang namanya portfolio. Jadi di sini ada misalnya kertas atau kayak clipping ya. Di sini semua data tentang hasil-hasil kalian, dan nanti ini akan dijadikan assessment untuk menentukan your overall achievement. Ya, jadi nanti ada deskripsi ya di sini bahwa misalnya siswa A sudah bisa begini. Okay?
Berikutnya tentang validity and reliability. Jadi katanya assessment itu harus valid and reliable. Jadi kita cek satu persatu. Untuk validity, ini ya katanya the appropriateness and meaningfulness of the inferences we make from assessment results for some intended use. Jadi untuk to make it short and to make it more understandable for all of you, kalau validity ini sebenarnya measures what it intends to measure. Jadi katanya tes itu harus valid, yang mana tes itu harus mengukur yang benar-benar mau diukur ya. Maksudnya mau diukur ini apakah memang benar siswa sudah mencapai learning outcomes. Nah, yang mengukur ini, ukurannya ini harus bagaimana ya. Jadi misalkan seperti ini, khusus untuk mata kuliah speaking ya. Speaking ini otomatis ya, tesnya itu bukan menyuruh siswa menjawab soal reading. Ya, jadi otomatis mereka harus diberikan speaking test. Atau misalnya di speaking class ya, kalian bukannya malah diberikan tes speaking, tapi disuruh jawab soal grammar. Nah, itu kan memang tidak mengukur learning outcomes, apakah tercapai ya di kelas speaking itu. Kemudian untuk reliability ini kita sebenarnya membahas tentang how trustworthy ya, reliable apa sih kira-kira tes ini, sehingga jawaban-jawaban siswa ini akan benar-benar mengukur apakah siswanya sudah mencapai learning outcomes atau tidak. Dan di sini, to make it short, jadi di sini katanya reliability provides the consistency of results that makes valid inferences possible. So that's how they are interrelated. Baik, this is the end of the presentation. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.